Halo semua, jadi kali ini saya mau bahas sedikit tentang analisis SWOT yang saya lakukan. Tapi kali ini fokusnya ke penerapan Smart ASN di tempat kerja kita. Saya sendiri sebagai CPNS Analis Keuangan APBN di BPPJN DKI Jakarta Jawa Barat sering banget menghadapi tantangan soal sistem kerja di pemerintahan yang kadang masih agak manual dan susah diintegrasikan. Nah, saya rasa dengan Smart ASN ini kita bisa banget bikin semua itu jadi lebih efisien ya. Tapi apa sih yang sebenarnya jadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancamannya? Yuk kita bahas. Jadi pertama-tama kita mulai dari kekuatan atau strengths. Di pemerintahan kita punya banyak banget sumber daya yang berpengalaman. ASN itu udah terlatih dan tahu banget prosedur administratif, meski kadang masih banyak yang manual. Tapi itu bisa jadi modal besar. Kalau kita mau naik level ke Smart ASN, karena pegawai yang udah paham proses kerja bisa dengan mudah diajak beradaptasi ke sistem digital. Nah, kita juga punya dukungan anggaran dari pemerintah untuk mendigitalisasi semua sistem administrasi dan keuangan. Nah, namun tentu aja ada beberapa kelemahan atau weakness yang perlu kita atasi ya. Nah, salah satunya adalah literasi digital yang masih rendah di kalangan ASN. Nggak bisa dipungkiri, banyak yang masih kesulitan pakai aplikasi atau teknologi baru, termasuk aplikasi keuangan seperti Sakti. Selain itu, proses verifikasi dokumen yang masih manual banget itu jadi masalah besar yang bikin kita jadi lambat banget ya dalam kerja. Ditambah banyak data yang terpisah-pisah di berbagai sistem, jadi butuh waktu lebih lama buat memverifikasi dan memvalidasi data. Tapi ada peluang besar nih di sini. Dengan semakin banyaknya program digitalisasi dari pemerintah, kita bisa banget memanfaatkan itu untuk mengurangi proses manual dan mempercepat verifikasi dokumen. Misalnya pakai tanda tangan elektronik yang bisa bikin proses verifikasi jadi lebih cepat dan efisien. Selain itu, ada juga peluang untuk meningkatkan literasi digital ASN lewat pelatihan yang lebih intensif. Nah, kalau kita semua paham cara kerja aplikasi digital dengan baik, semuanya bisa jauh lebih cepat dan akurat. Tapi, tentu ada ancaman atau threats yang nggak bisa kita abaikan. Salah satunya adalah resistensi terhadap perubahan. Banyak ASN yang udah terbiasa dengan cara lama dan merasakan nyaman dengan sistem yang manual tersebut. Jadi nggak jarang dari mereka ini merasa keberatan buat beralih ke sistem digital yang baru. Selain itu, masih ada masalah dengan infrastruktur yang kurang mendukung di beberapa daerah. Jadi proses adopsi teknologi ini bisa lebih lambat. Terus jangan lupa juga soal keamanan data. Penerapan sistem digital ini tanpa jaminan keamanan yang kuat bisa jadi bumerang untuk kita. Nah, jadi kesimpulannya, meskipun ada beberapa kelemahan dan ancaman, penerapan Smart ASN ini masih punya banyak peluang besar yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja ASN, termasuk di tempat kerja saya. Nah, tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan kekuatan yang ada sambil mengatasi kelemahan dan ancaman tersebut. Nah, saya percaya kalau kita semua terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan, kita bisa jadi ASN yang lebih efisien, produktif, dan tentunya bisa lebih bermanfaat untuk negara. Nah, yuk semangat terus teman-teman ASN, terus belajar dan tetap berakhlak dalam setiap langkah kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.